Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Putri Hanani Indra, NIM 19042102. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi sistem informasi manajemen terkait topik yang pertama yaitu database manajemen sistem. Lalu ada topik yang kedua yaitu administrator database. Selanjutnya ada intelijensi buatan. Baik, kita langsung saja pada materinya. Database atau biasa disebut basis data adalah sekumpulan data atau informasi yang teratur berdasarkan kriteria tertentu yang saling berhubungan. Nah, database merupakan salah satu komponen yang penting dalam suatu informasi karena fungsinya sebagai basis penyedia informasi bagi pemakainya. Menurut Cho dalam buku Abdul Qadir tahun 1999, basis data adalah sebagai kumpulan informasi yang bermanfaat yang diorganisasikan ke dalam tata cara yang khusus. Sedangkan menurut Haryanto menyebutkan bahwa database adalah kumpulan-kumpulan file yang berealisasi yang ditunjukkan dengan kunci dari tiap file yang ada. Suatu database menunjukkan satu kumpulan data yang dipakai dalam suatu lingkup tertentu. Selanjutnya ada sifat-sifat data dalam basis data, yaitu yang pertama ada terpadu atau integrate. Lalu yang kedua ada berbagi data yaitu share. Terpadu maksudnya berkas-berkas data yang ada pada basis data saling terkait. Pada berbagi data maksudnya data yang sama dapat dipakai oleh sejumlah pengguna dalam waktu bersamaan, yang sering dinamakan sebagai sistem multi-user. Selanjutnya, basis data mempunyai beberapa kriteria penting, yaitu yang pertama ada berorientasi, yang kedua digunakan, lalu yang ketiga dikembangkan. Maksudnya berorientasi yaitu data berorientasi dan bukan berorientasi program. Lalu yang kedua dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa perlu mengubah basis datanya. Lalu yang ketiga dapat dikembangkan dengan mudah baik volume maupun strukturnya. Lalu yang ketiga ada komponen sistem basis data. Dalam sistem basis data memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama ada perangkat keras. Perangkat keras sebagai pendukung operasi pengolah data seperti CPU, memori, disk, terminal, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua ada sistem operasi. Sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya, dan melakukan operasi-operasi dalam komputer. Sistem komputer yang banyak digunakan contohnya seperti Windows, Unix, dan MS-DOS. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu basis data atau database. Sebuah basis data atau database dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data dapat berisi atau memiliki sejumlah objek basis data seperti file atau table. Maksudnya tabel. Selanjutnya ada manajemen sistem. Pengolahan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang disebut DBMS atau manajemen sistem tadi, yang menentukan bagaimana data disimpan, diubah, dan diambil kembali. Lalu yang terakhir ada pemakai atau user. Maksudnya bagi pemakai dapat berinteraksi dengan basis data dan memanipulasi data dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya ada jenis-jenis database, yaitu yang pertama ada operational database. Database jenis ini dapat menyimpan data dengan rinci agar dapat dioperasikan dari seluruh organisasi. Lalu yang kedua ada relational database. Jenis database yang satu ini bisa dibilang paling populer. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan relational database, user dapat mengakses atau mencari informasi dalam tabel yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga ada distributed database. Sesuai dengan namanya, database yang satu ini dapat mendistribusikan data-data secara tersebar namun saling berhubungan serta dapat diakses secara bersama-sama. Yang terakhir ada external database. Database ini mampu menyediakan akses ke bagian eksternal. Data yang disimpan nantinya akan digunakan untuk keperluan komersial. Lalu kita masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu administrator database dan intelijensi buatan.
Administrator Database atau DBA adalah orang yang bertanggung jawab untuk mendesain, mendefinisikan, dan merawat fungsi, prosedur, dan standar database, membuat database tersedia dan siap pakai, membantu pemakai dalam pemakaian database, merawat integritas data, dan mengawasi operasi dalam menganalisis hasil kerja. Peranan dari seorang database administrator diantaranya yaitu yang pertama ada pemasangan perangkat lunak baru, selanjutnya ada konfigurasi hardware dan software dengan sistem administrator, lalu yang ketiga ada pengamanan administrasi, lalu yang keempat ada analisis data. Masuk kepada materi intelijensi buatan. Kecerdasan intelijensi buatan ini biasanya disebut juga dengan kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini didefinisikan sebagai cabang sains komputer yang mempelajari otomatisasi tingkah laku cerdas. Karena itu, kecerdasan buatan harus didasarkan pada prinsip teoritikal dan terapan yang menyangkut struktur data yang digunakan dalam representasi pengetahuan. Beberapa persoalan yang ditangani oleh kecerdasan buatan antara lain permainan, pembuktian teorema, pemecahan problema umum, persepsi, pemahaman bahasa ilmiah. Bentuk yang kedua ada bentuk-bentuk kecerdasan buatan. Bentuk-bentuk kecerdasan buatan yang pertama ada jaringan saraf neural network, maksudnya model sistem saraf manusia yang disederhanakan tapi masih mampu menunjukkan kemampuan seperti belajar generalisasi dan abstraksi. Dengan kemampuan ini kemungkinan kemampuan model jaringan saraf untuk mempelajari perilaku manusia. Lalu yang kedua ada sistem persepsi, sistem yang menggunakan citra visual atau penglihatan dan sinyal untuk menginstruksikan komputer atau alat lain seperti robot. Selanjutnya ada belajar, semua kegiatan yang memungkinkan komputer dan alat lainnya untuk memperoleh pengetahuan tambahan dari apa yang selama ini telah dimasukkan ke dalam memori oleh pabrik komputer atau programmer. Lalu selanjutnya ada robotik. Robotik merupakan sistem komputer yang dapat menirukan alat-alat sehingga alat-alat tersebut dapat menirukan aktivitas manusia. Selanjutnya ada perangkat keras kecerdasan buatan. Maksudnya yaitu peralatan fisik yang mampu membantu aplikasi tersebut seperti perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan sistem database pengetahuan, sistem jaringan saraf, dan digunakan untuk mempercepat perhitungan sebagai retina dan telinga elektronik. Pengolahan bahasa alamiah yang memungkinkan pemakai bantuan komputer dapat berbicara, menulis, atau menerjemahkan salah satu bahasa seperti Jerman, Spanyol, Cina, Inggris, Indonesia, Prancis, dan lainnya. Baik, hanya segitu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.